Kemudian kami anak-anaknya berusaha meniru, oh begitu nyuci teh, pakai sabun, pakai sikat, dibilas, jemur. Jadilah ilmu pengetahuan, ya. Nah, maka kalau seseorang ingin sempurna di dalam hidupnya, maka harus disempurnakan dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana hadis Kangjeng Nabi, apa tuh? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka carilah ilmunya. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang ingin bahagia akhiratnya, maka carilah ilmu akhirat. Wa man aradahuma, nah, barang siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Dan bagi orang-orang yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka cari pula lah ilmu dunia dan akhirat. Subhanallah, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak melepaskan umatnya akan ilmu pengetahuan di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun keadaannya. Pilihannya ada 3. Kalau seandainya ingin bahagia di dunia, katakanlah sukses bisnisnya, berniaganya sukses, maka ya cari ilmunya. Bidang elektro, ya harus menguasai elektronik. Bidang kesehatan, harus mengetahui ilmu kesehatannya. Nah, kemudian waman aradahuma, waman aradal akhirah, barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka harus dengan ilmunya. Salah satunya ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantek, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bilaghah, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Nah, ilmu-ilmu itu untuk kebahagiaan akhirat. Tapi kan kita tidak ingin hanya bahagia di akhirat saja. Uang di dunia juga perlu untuk biaya hidup. Karena katakanlah kita hidup di dunia ini 63 tahun lah ya, mengukur usia Kangjeng Nabi. Kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka cari dunia dan akhirat. Insya Allah maslahat bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di dalam ilmu-ilmu itu, wa minal ilmi, dan dari sebagian ilmu memang ada yang tersembunyi. Apa itu ilmu yang dimaksud? Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tasawuf. Ilmu yang memang jarang dibahasakan di masyarakat umum, jarang dibahas oleh para da'i, dan jarang didiskusikan oleh para akademisi. Namun subhanallah, kalau kita meruntut pada ini ada sebagian rukun ya. Saya dulu ketika awal-awal tahun berapa ya, 2010-an ya, 2010-an, ketika mulai mempelajari tentang rukun, itu ada yang mendapat kekeh. Dalam artian, saya sodorkan hadis tentang iman, Islam, ihsan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Saya ketika sampai ketika pembahasan masalah rukun iman, menerimalah beliau. Rukun Islam, menerima beliau. Giliran rukun ihsan, ini dari mana ini katanya rukun ihsan? Kok bisa-bisanya sampai menyatakan Nabi mengatakan antak budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ihsan itu ketika Kangjeng Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malak Jibril alaihi salam, akhbirni anil ihsan. Ya Rasulullah, terangkan kepada saya apa itu ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, antak budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, pada kalimat melihat Allah, subhanallah ya, ini melihat Allah untuk Nabi, untuk umatnya.
untuk umatnya. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Subhanallah ya. Nah, kalau Kangjeng Nabi melihat Allah sudah hal biasa itu mah ya. Kenapa? Karena memang apapun seluruh kenikmatan di dunia ini diberikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Termasuk kenikmatan terbesar apa itu? Melihat Allah. Nah, ini seolah-olah Kangjeng Nabi membiarkan umatnya silahkanlah melihat Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seandainya engkau belum bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa engkau dilihat Allah. Nah, pas kalimat itu beliau nggak terima. Kenapa terima? Masa iya katanya Kangjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan ka'annaka tarahu, itu mah ekstrim katanya. Nah, justru itu kan sudah saya liatin ini teks hadisnya, saya bilang hadis, kalau di dalam hadis arba'in itu hadis kedua setelah niat yang pertama, kedua tentang iman, Islam dan ihsan. Hadisnya jelas, rawinya jelas Imam Muslim. Sesuatu yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim maupun Imam Bukhari pasti sahihnya, tidak ada yang membantah itu mah ya. Nah, kemudian hadis tersebut termaktub di berbagai buku-buku dan kitab-kitab hadis. Lalu apa yang membuat engkau tidak menerima tentang hadis ini katanya? Saya nggak terima hadis ini katanya. Pertama, Rasul kayaknya nggak mungkin. Oh, kayaknya, nyebut kayaknya nggak mungkin. Berarti itu asumsi sendiri ya. Kedua, saya baru dengar katanya Rasulullah mengucapkan kalimat seperti ini. Baru dengar, saya bilang. Ente baru dengar apa ungkapan tersebut belum pernah termaktub? Kayaknya belum, baru dengar. Itulah kesalahan kita ya. Mohon maaf, bukan kesalahan kita. Mungkin keterlupaan para duat, para dai yang senantiasa berdakwah tidak menyentuh sisi tasawuf, bahwa yang dibahas itu masalah iman Islam, fikih tauhid. Ketika berbelok kepada masalah tasawuf, sehingga membuat masyarakat, padahal subhanallah, saya tahu di sekolahnya beliau pinternya luar biasa, namun sayang kurang tersentuh sisi agama. Jadi pas ketika kami diskusi tentang masalah ihsan, dia agak sedikit bersih tegang. Kemudian masalah rukun, di situ dikatakan di akhir ayat hadis tersebut, Nabi menyatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn Khattab menyatakan ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, atadri manisail, apakah engkau tahu wahai Umar siapa itu yang bertanya kepadaku tentang masalah iman, Islam, ihsan dan hari kiamat? Sayyidina Abu Bakar hanya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, bahwa Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, innahu huwa Jibril yu'allimukum yu'allimakum dinakum. Bahwa ketahuilah wahai Umar, yang datang barusan dan bertanya kepadaku tentang 4 perkara itu dia malak Jibril alaihissalam. Sehingga kalian semuanya tidak mengetahui, kalian semuanya merasa asing dengan orang tersebut, karena memang atakum, malak Jibril alaihissalam Allah datangkan kepadaku, yu'allimakum, untuk mengajari engkau sekalian, dinakum, akan agama engkau sekalian. Jadi kalau diibaratkan tripod ini ya, agama itu memiliki rukun. Apa tuh rukunnya? 3, kaki 1, kaki 2, kaki 3 ya. Kaki 1 iman, kaki 2 Islam, kaki 3-nya apa? Ihsan. Iman, Islam, ihsan
itu ada ilmunya. Apa itu ilmunya? Kalau keimanan, supaya kokoh keimanan kita bukan hanya mendengar, bukan hanya menulis, bukan hanya membaca, tapi senantiasa terupgrade ilmu pengetahuannya. Utamanya itu ilmu dengan keimanan akan kokoh dengan ilmu tauhid, ya, atau ilmu aqaid, atau ilmu kalam. Nah, kalau Islam yang isinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kokoh ibadah kita, akan semakin istiqomah ibadah kita manakala dikuatkan dengan ilmu fikih, ya. Sedangkan ihsan, sisi ruang batin yang jarang tersentuh, akan semakin kokoh, akan semakin suci, akan semakin mencintai tentang kesucian apabila ditopang dengan ilmu tasawuf, gitu ya. Jadi ilmu itu, agama itu ada rukunnya. Kalau seandainya yang namanya rukun kan sesuatu yang wajib adanya dan tidak akan sempurna tanpa ada kehadirannya itu. Nah, rukun agama itu yang tadi 3 itu, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kalau seandainya tidak ada iman, atau tidak ada Islam, atau tidak ada ihsan, maka akan goyah. Apalagi kalau semuanya, nauzubillah tsumma nauzubillah. Insyaallah mudah-mudahan kita mah kokoh dan semakin kokoh dengan adanya majelis taklim dan majelis zikir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami tersebut menyatakan tentang bahwa memang di dunia ini ada ilmu yang tersembunyi, tidak akan membantah ilmu tersebut kalau orang-orang yang mengetahui, tetapi akan dibantah tentang ilmu tersebut, keberadaan ilmu tersebut, illa ahlul ghirrah, kecuali oleh orang-orang yang kurang memahami. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Wa hadza, adapun ini, huwa sirru, adalah sebagian dari sir rahasia Allah, alladzi istaudi'a, yang dititipkan oleh Allah, fi qalbin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di dalam qalbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Mi'raj, pada malam Lailatul Mi'raj, fi abtanil butuni, yang tersimpan di lapisan terdalam bawatin, salafina alfan, sebanyak 3.000 rahasia. Lam yakshuha ala ahadin, yang tidak akan dipaparkan rahasia itu ala ahadin, kepada seorang pun, minal ammah, dari kalangan orang-orang umum, siwa ashabil muqarrabin, kecuali kepada para sahabatnya yang terdekat. Wa ashabis suffah, apa itu ashabus suffah? Ashabus suffah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut berhijrah kepada Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah, yang mereka tinggalkan semua hartanya, mereka tinggalkan semua keluarganya yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, saking kuatnya keimanan mereka, biarlah aku kehilangan keluarga, yang penting aku tidak kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana oleh ilmuwan modern Neil Armstrong, ya, ketika Michael Collins, Edwin Aldrin, kan ada 3 tuh awak pesawat, ya. Yang 2 di pesawat, yang 1 turun ke bulan, yaitu Neil Armstrong. Di saat itu Neil Armstrong mendengar suara-suara aneh. Suara-suara aneh bagi beliau, ya, bagi kita mah enggak aneh. Tapi suara apa itu? Suara adzan. Dia berpikir, itu suara apa itu, ya? Terngiang-ngiang. 2 tahun kemudian oleh NASA Amerika, dia ditugaskan ke Mesir. Pas tiba di Mesir,
Baru juga 1 hari terdengar suara yang menurut dia aneh. Kenapa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya terdengar lagi suara aneh itu semua. Kemudian pas dikatakan, alhamdulillah hidayah Allah turun, beliau masuk Islam. Kemudian kembali ke Amerika dan ketahuan oleh NASA Amerika Serikat. Dikeluarkan dari NASA-nya. Apa beliau menyesal? Tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Enggak apa-apa, saya kehilangan NASA dengan segala perangkatnya. Yang penting aku menemukan Allah Tuhanku. Subhanallah, gitu ya. Demikian juga dengan ahlu sufah. Ahlu sufah itu enggak ada apa-apanya, keluarga mah enggak ada apa-apanya, harta dan lain sebagainya. Wong saya lahir juga dulu sendiri-sendiri, enggak bawa harta, enggak bawa keluarga. Ya keluarga beriman, ayo bawa hijrah ke Madinah. Tapi tidak, yang tidak mau berhijrah, sudah tinggalkan saja. Jangankan keluarga ya, jangankan ya kerabat dan lain sebagainya. Nabi Nuh alaihi salam ketika Kanaan diajak untuk ayo naik perahu Kanaan, katanya enggak, saya mau naik ke tempat yang tinggi aja. Ketika beliau menyatakan, ya Allah itu anakku, ya Allah kenapa mereka dia bahasa Sunda mantangol gitu ya. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya dia bukan anakmu karena berlainan akidah. Subhanallah ya. Rahasia-rahasia Nabi Muhammad SAW tidak diserahkan, tidak diberitahukan kepada kalangan umum kecuali para sahabat yang terdekat, wa ashabus suffah, dan para sahabat ahlus suffah. Nah ini cikal bakal sufi itu begini nih, ahlus suffah. Suffah itu artinya orang yang mensucikan diri, orang yang mensucikan harta, orang yang mensucikan keluarga dari segala sesuatu yang tidak halal. Nah itu ahlus suffah, sufi. Kalau ahlus suffah mah yang menyertai Nabi Muhammad SAW karena tidak punya harta, tidak punya keluarga, maka Rasulullah membuat selosor di pinggiran masjid untuk bermukim para ahlus suffah. Berarti setiap hari bermulazamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rahasia-rahasia itulah diberikan kepada mereka. Ya, salah satu rahasianya, nah ini kurun-kurun waktu, kurun Syekh Abdul Qadir kepada Rasulullah itu 12 generasi dari ayahandanya. Kalau dari ibunya 12 generasi. Jadi Al-Hasani wal Husaini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan salah satu rahasia di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini ada 4 waktu untuk melaksanakan sholat sunnah Rajab. Pertama, malam Selasa, malam Rabu, atau malam awal bulan memasuki bulan Rajab 10 rakaat. Kemudian Jumat pertama, malam Jumat pertama bulan Rajab 12 rakaat. Kemudian pertengahan bulan Rajab 10 rakaat, dan akhir bulan Rajab 10 rakaat. Jumlah sama dengan 42 rakaat. Dan sama dengan bulan Sya'ban pun ada rahasia-rahasia tersendiri. Kalau kita menelaah kitab I'anatul Talibin, ada memang sedikit perdebatan ya antara kaum sufi dengan kaum fuqaha, ahli sufi dengan ahli fikih. Apa itu? Di dalam I'anatul Talibin, padahal pengarangnya sama-sama dzurriyyah Rasul, sama-sama ulama besar, sama-sama waliullah, sama-sama sedikit lagi. Apa itu perbedaannya? Kalau Syekh Abdul Qadir menyatakan bahwa malam Rajab 42 rakaat, malam Sya'ban 100 rakaat, tapi Syekh Abu Bakar Syatib menyatakan wa min bid'atil munkari, dan dari sebagian amalan-amalan bid'ah yang dimunkarkan, diingkari adalah salah satunya salat sunnah Rajab dan salat sunnah Sya'ban. Bagaimana kita menyikapinya? Dilihat dari perbedaan waktunya. Syekh Abdul Qadir 970 tahun yang lalu, sementara Syekh Abu Bakar Syatib dalam I'anatul Talibinnya baru 230 tahun yang lalu. Berarti
fatwa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang memang Sultanul Aulia, rajanya para wali, menyatakan itu sunnah. Ya kita mah, terutama saya, bahwa saya mah ikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa malam Rajab